Aksi demo di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, berakhir ricuh. Suasana yang semula kondusif berubah kericuhan jelang maghrib waktu setempat. Massa melempari batu dan membakar ban bekas. Mencegah aksi meluas, polisi membubarkan paksa pendemo. Situasi memanas hingga berujung ricuh terjadi ketika batas waktu penyampaian aspirasi berakhir menjelang waktu maghrib atau sekitar pukul 18 WITA. Massa meluapkan kemarahannya dengan melemparkan botol minuman, tumpukan sampah, hingga bebatuan ke area gedung kantor Gubernur Kaltim tersebut. Kekecewaan massa memuncak karena Gubernur Kaltim Rudy Masud maupun Wakil Gubernur Seno Aji tak kunjung keluar menemui mereka. Akhirnya, sebanyak 1.700 personel gabungan memukul mundur pendemo dengan menembakkan meriam air atau water cannon ke arah demonstran. Situasi sempat kondusif saat sejumlah anggota DPRD Kaltim menemui pendemo. Aksi unjuk rasa yang diinisiasi gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil ini bertujuan mendesak DPRD Kaltim untuk segera menggunakan hak angket serta interpelasi terhadap Gubernur Kaltim. Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Irma Suryani, menyatakan pihaknya menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan belanja daerah yang dinilai tidak peka terhadap kesusahan rakyat saat ini. Kami mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran daerah senilai 25 miliar rupiah untuk renovasi rumah jabatan gubernur yang mencakup pengadaan fasilitas hiburan seperti meja biliar dan sejumlah barang mewah lain, ujarnya dikutip dari Antara. Berikut ini fakta-fakta demo 21 April di Kaltim dikutip dari tribunnews.com. Jenderal Lapangan Aksi Kamarul Azwan menegaskan pergerakan akan dimulai dari gedung DPRD Kaltim, Karangpaci. Kami meminta kesepakatan para anggota Dewan agar mengeluarkan hak istimewa mereka. Setelah target di DPRD tercapai, baru kami bergeser ke kantor gubernur untuk meluapkan kekecewaan terhadap kebijakan Rudy Masud Seno Aji selama masa jabatan ini, ujarnya Senin 20 April. Kamarul juga mengkritik pemasangan kawat berduri di objek vital sebagai tindakan berlebihan. Lucu ya, tanah sendiri dipagari untuk rakyatnya. Kita ini tuan rumah di tanah sendiri, saya pikir tidak perlulah hal seperti itu terlalu berlebihan, imbuhnya. Aksi 21 April diikuti oleh mahasiswa dari berbagai daerah, termasuk Kutai Kartanegara. Mereka membawa sejumlah tuntutan strategis yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah daerah. Beberapa isu utama yang diangkat antara lain: yang pertama, evaluasi program gratis pol yang dinilai belum berjalan optimal; yang kedua, penindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal; yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik; dan yang keempat, perlindungan lingkungan hidup di Kalimantan Timur. Mahasiswa menilai sejumlah kebijakan pemerintah belum berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya terkait sektor sumber daya alam. Pemasangan kawat berduri dan pengerahan ribuan aparat menjadi salah satu sorotan utama dalam aksi ini. Perwakilan mahasiswa menyebut langkah tersebut menciptakan jarak antara pemerintah dan rakyat. Mereka berharap pemerintah tidak melihat demonstrasi sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari kontrol sosial. Seharusnya pemerintah membuka ruang komunikasi, bukan justru membatasi dengan pengamanan berlebihan, ujar salah satu pengunjuk rasa. Aksi demonstrasi gabungan massa digelar Selasa 21 April 2026 di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dua titik utama menjadi tujuan aksi, yakni kantor Gubernur Kaltim dan gedung DPRD Kaltim. Kita hari ini kerja seperti biasa, memastikan realisasi belanja anggaran segera diproses, terutama untuk kegiatan standar pelayanan minimum daerah, ujarnya Senin 20 April. Rudy menegaskan dirinya bersama jajaran perangkat daerah tetap berkantor seperti biasa dan siap menerima tamu. Terkait kemungkinan menemui massa, Rudy menyebut hal itu akan diputuskan secara situasional. Ia memastikan unsur Forkopimda berada di kantor untuk memantau perkembangan. Menanggapi tuntutan audit mobil dinas dan rumah jabatan, Rudy menegaskan proses tersebut telah dilakukan oleh BPK.
Profil Rudi Masud, Gubernur Kalimantan Timur. Sebelum menjabat Gubernur Kaltim, Rudi Masud merupakan anggota DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan Kaltim. Anak kelima dari 8 bersaudara ini juga merupakan Ketua DPD 1 Golkar Kaltim. Rudi Masud lahir di Balikpapan 7 Desember 1981. Rudi Masud diketahui menjabat sebagai direktur hingga komisaris di berbagai perusahaan miliknya. Ia mempunyai kakak kandung yang merupakan wali kota Balikpapan, yakni Rahmat Masud. Tak hanya wali kota, Rudi Masud juga mempunyai kakak kandung lainnya yang merupakan ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yakni Hasanuddin Masud. Rudi Masud juga mempunyai adik kandung mantan Bupati Penajam Pasir Utara, yakni Abdul Ghafur Masud. Selain itu, suami dari Syarifah Suraida ini juga mempunyai saudara yang merupakan anggota DPRD Sulawesi Barat hingga pengusaha. Biodata Rudi Masud. Sementara itu, DPRD Kaltim menyatakan kesiapan menerima aspirasi massa. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kaltim, Andi A. Razak, menegaskan pimpinan Dewan siap menemui massa secara langsung. Kita sebagai aparatur tentu memfasilitasi mereka yang ingin menyampaikan aspirasi. Pimpinan Dewan juga sudah menyatakan kesediaannya untuk menerima massa aksi secara langsung, ujarnya. DPRD Kaltim membuka ruang dialog seluas-luasnya dan menegaskan aspirasi publik akan difasilitasi sebagai bagian dari fungsi representasi Dewan. Kehadiran lintas fraksi diharapkan memperkuat legitimasi penerimaan aspirasi, meski tidak semua fraksi dipastikan hadir. Menjelang aksi unjuk rasa besar bertajuk Aksi 214 yang digelar pada Selasa 21 April, aparat gabungan menggelar apel kesiapan di lapangan GOR Segiri, Samarinda, Senin sore. Sebanyak 2.263 personel disiagakan untuk mengawal jalannya aksi agar tetap aman dan tertib. Apel yang dimulai pukul 16 WITA dipimpin Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro bersama Pangdam VI Mula Warman, Maijen TNI Krido Pramono. Ribuan personel terdiri dari 1.599 anggota Polri, 70 prajurit TNI, serta 594 personel gabungan dari Dishub, Damkar, dan Satpol PP. Kapolda Kaltim menegaskan pengamanan difokuskan pada 2 titik utama, yakni gedung DPRD Kaltim dan kantor Gubernur Kaltim. Kami memastikan pengamanan dilakukan secara humanis. Jumlah personil yang dikerahkan sudah proporsional dengan estimasi massa, tidak berlebihan, tetapi tetap waspada, ujarnya. Ia menambahkan penggunaan gas air mata hanya menjadi opsi terakhir sesuai eskalasi di lapangan. Satuan Brimob Polda Kaltim juga memperkuat pengamanan dengan 6 SSK PHH, 2 tim escape, 1 SST, tim drone dan anti drone, serta kendaraan taktis. Komandan Brimob Polda Kaltim Kombes Pol Andi Rifai menekankan profesionalisme personel. Kami hadir untuk menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi agar berjalan aman dan tertib. Personel diminta tetap humanis namun tegas sesuai SOP, katanya. Sementara itu, Pangdam VI Mula Warman Maijen TNI Krido Pramono memastikan kesiapan penuh jajarannya. Sebanyak 70 personel TNI disiapkan untuk terlibat langsung, sementara satuan lain dalam kondisi siaga. Di sisi lain, menjelang aksi, kawat berduri dipasang mengelilingi kantor Gubernur Kaltim hingga 5 lapis. Hal ini menuai kritik dari masa aksi. Jenderal Lapangan Kamarul Azwan menyebut langkah tersebut berlebihan.
Aksi diperkirakan melibatkan ribuan mahasiswa dari berbagai kampus besar di Kaltim. Mereka menuntut audit kebijakan anggaran Pemprov, pemberantasan praktik KKN, serta optimalisasi fungsi pengawasan DPRD. Kapolda Kaltim mengimbau semua pihak menjaga kondusivitas. Mantan pejabat Bank BUMN Andi Hakim Febriansyah menggelapkan yang jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Labuan Batu, Sumatera Utara sebesar 28 miliar rupiah. Hal ini pertama kali diketahui oleh Suster Natalia Situmorang KYM, Bendahara Paroki Aek Nabara. Kecurigaan bermula pada Desember 2025 saat pihak koperasi mengajukan pencairan deposito investasi sebesar 10 miliar rupiah untuk kebutuhan gereja. Sejak saat itu, Natalia mengaku intens berkomunikasi dengan Andi, namun pencairan terus tertunda dengan alasan masih diproses. Hingga awal Februari 2026, dana yang telah jatuh tempo tak kunjung dicairkan. Pada tanggal 23 Februari 2026, seorang pegawai bank datang ke kantor CU untuk mengambil dana yang akan dicairkan. Namun yang datang bukan Andi, melainkan orang yang mengaku sebagai penggantinya. Meski sempat ditenangkan, Natalia terus mempertanyakan kejelasan dana tersebut kepada Andi. Beberapa jam kemudian, pihak bank datang langsung dan menyampaikan bahwa Andi sudah tidak lagi menjadi pegawai BNI, serta produk deposito investasi tersebut bukan produk resmi bank. Mendengar hal itu, Natalia mengaku syok hingga sempat tak sadarkan diri. Ia mengaku terpukul karena dana umat yang dipercayakan kepadanya hilang. Kasus ini bermula pada tahun 2019 ketika tersangka menawarkan produk investasi kepada jemaat gereja bernama Deposito Investment. Produk tersebut diklaim memberikan bunga hingga 8% per tahun, jauh di atas rata-rata bunga perbankan yang berkisar 3 hingga 4%. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Rahmat Budi Handoko menjelaskan bahwa produk tersebut sebenarnya tidak pernah ada dalam sistem resmi perbankan. Jadi sebenarnya produk ini tidak dikeluarkan Bank BUMN. Namun beliau mengatakan bahwa ada produk yang dapat memberikan bunga sebesar 8% per tahun, ujar Rahmat. Untuk meyakinkan korban, tersangka diduga memasukkan dokumen termasuk bilet deposito dan tanda tangan nasabah. Dana yang dihimpun kemudian dialihkan ke rekening pribadi, keluarga, serta perusahaan milik tersangka. Kasus ini dilaporkan ke Polda Sumut pada 26 Februari 2026, namun tersangka diketahui telah melarikan diri ke luar negeri. Setelah sempat buron selama sekitar 1 bulan, tersangka akhirnya kembali ke Indonesia secara kooperatif dan langsung diamankan di Bandara Kuala Namu pada 30 Maret 2026. Wakil Kepala Badan Pengelola BUMN Aminuddin Ma'ruf merespons kasus ini dengan empati. Ia menyatakan memahami penderitaan umat dan berjanji membuka kemungkinan turun langsung ke Sumatera Utara untuk mengkoordinasikan penyelesaian kasus. Bagi jemaat Paroki Aek Nabara, dana 28 miliar rupiah bukan sekedar simpanan. Itu adalah simbol harapan kolektif, biaya sekolah anak, modal usaha kecil, dan jaminan hidup lebih layak. Hilangnya dana ini membuat ribuan keluarga berada dalam ketidakpastian. Kini, ribuan umat menunggu langkah nyata. Mereka berharap Bank BUMN segera mengembalikan dana mereka dan negara juga benar-benar hadir untuk memulihkan kepercayaan masyarakat untuk menabung ke bank. Kasus tersebut tengah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Tersangka telah ditahan dan dijerat dengan dugaan tindak pidana perbankan serta tindak pidana pencucian uang. Penyidik juga tengah menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk istri tersangka. Selain itu, aparat kepolisian berencana menyita sejumlah aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan. Aset tersebut diketahui tersebar di wilayah Labuan Batu dan mencakup berbagai usaha seperti sport center,
kafe, hingga mini zoo. Direktur Utama BNI Putrama Wahyu Setiawan mengatakan dana milik anggota CU Paroki Aek Nabara sebesar 28 miliar rupiah akan dikembalikan secara penuh pada Rabu 22 April. Putrama pun sekaligus mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Presiden Prabowo Subianto atas situasi yang sedang berlangsung saat ini. Ya, hari ini sudah dikembalikan ya. Saat ditanya perihal evaluasi BNI agar penggelapan tidak terjadi lagi ke depannya, Putrama menyebut kasus ini menjadi pembelajaran bagi mereka. Menurut dia, segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah harus disertai literasi keuangan. Putrama memastikan tidak akan ada hambatan dalam pengembalian dana 28 miliar secara penuh. Sebelum dana tersebut dikembalikan BNI, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad ternyata mempertemukan Suster Natalia Situmorang dan Dirut BNI di gedung DPR. Usai pertemuan tersebut, barulah BNI dan perwakilan Paroki Aek Nabara menyatakan kasus sudah clear, di mana dana umat akan dikembalikan secara penuh. Suster Natalia berharap semua proses sampai pengembalian dana dapat berjalan dengan baik. Dia pun memastikan akan segera ada kabar baik bagi umat. Demikianlah pembahasan tentang demo di Kaltim dan juga penggelapan dana jemaat 28 miliar. Semoga ini menjadi pelajaran juga ya. Siapa? Anak-anak kita, betul nggak? Siapa itu? Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.